Puji Tuhan, selamat pagi seluruhnya sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita bisa menikmati renungan pagi. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Tundukkan kepala, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami bisa bangun dan kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini dapat menguatkan kami, dapat menghiburkan kami. Berikan kami hikmat Tuhan agar kami mengerti setiap firman Tuhan kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-17. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah penolong dan pendamping. Tema kita pada pagi hari ini penolong dan pendamping. Apa itu penolong? Definisi dari penolong adalah seorang yang menolong kita saat kita tidak bisa sendirian. Ia akan memberi kekuatan, pertolongan, dan memberikan solusi kepada kita. Dan seorang pendamping yaitu seorang yang selalu ada di samping kita. Ia akan menemani, mendukung, dan selalu berjalan bersama kita, baik suka maupun duka. Puji Tuhan. Semua orang pasti pernah merasa sendirian saat menghadapi pergumulan mereka, atau merasa tidak tahu arah saat mengambil keputusan. Dan di saat itulah kita sangat membutuhkan penolong, yaitu Tuhan sudah menjanjikan kepada kita penolong yang setia, penolong yang sepadan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita nasihat. Puji Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah menjanjikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu tinggal bersama-sama dengan kita. Yesus tahu sebagaimana kalau Dia sudah naik ke surga, murid-muridnya akan perlu penghiburan, perlu pertolongan, perlu kekuatan, perlu hikmat. Maka Ia menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dalam bahasa aslinya, penolong ini menggunakan kata parakletos, yang berarti seorang yang dipanggil untuk mendampingi, memberi nasihat, dan menguatkan kita. Roh Kudus tidak hadir sementara Bapak Ibu Saudara, tapi Ia hadir untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita, dan Dia selalu tinggal di dalam hati orang percaya. Dia tidak akan pergi seperti manusia. Kadang manusia saat kita membutuhkan mereka pergi meninggalkan kita, tapi tidak dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pergi ketika kita membutuhkan Dia, tapi Dia akan tetap ada. Dia akan selalu ada menolong kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, dan memberikan kita hikmat. Puji Tuhan. Yesus berkata di ayatnya yang ke-16 dan sampai yang ke-17, Yesus berkata, dunia tidak akan menerima Dia. Dunia tidak akan pernah menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kita mengenal Dia. Dunia tidak bisa menerima Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, karena mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Namun, kita sebagai orang percaya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus, sehingga kita dapat mengalami kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita yaitu yang pertama,
pendamping yang setia. Roh Kudus adalah pendamping yang setia. Ia akan selalu menyertai kita baik dalam suka maupun duka. Di saat semua orang meninggalkan kita, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan selalu bersama-sama dengan kita. Ia akan selalu ada, tinggal di dalam hati kita. Puji Tuhan. Yang kedua, Ia memberi nasihat dan kekuatan. Di saat kita merasa lemah, di saat kita berada di titik terendah kita, Roh Kudus ada untuk menguatkan kita. Kita sama-sama buka Roma 8 ayatnya yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26 saya bacakan untuk kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus akan membantu kita untuk mengungkapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan, Dia akan memberikan hikmat ketika kita harus membuat keputusan yang besar. Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Yang ketiga, penolong untuk menjauh dari dunia. Begitu banyak tantangan yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kita menghadapi dengan kekuatan kita sendiri, tentu saja kita tidak bisa. Tapi kita perlu kekuatan, tuntunan, dan hikmat dari Roh Kudus. Dunia menawarkan banyak hal yang bisa menjauhkan kita kepada Tuhan, yang bisa menjauhkan kita dari Roh Kudus. Dan disitulah peran Roh Kudus membantu kita untuk hidup di dalam kebenaran dan menghindari godaan yang merusak jiwa kita, yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah banyak belajar tentang Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita sudah mengikuti doa 10 hari, pasti kita sudah paham bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari tetap andalkan Tuhan dan selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan, agar kita tidak tergoda dengan hal-hal yang di dunia, agar kita juga selalu memiliki hati yang rendah hati yang taat, hati yang selalu dikuatkan untuk menghadapi hal-hal yang ada di dunia ini. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu menuntun kehidupan kami, biarlah Roh Kudus yang selalu menguatkan kami, biarlah Roh Kudus selalu ada, tinggal di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan juga sepanjang kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pimpin kami dan ajar kami untuk selalu menjadi berkat dimanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.